Seperti yang telah kita ketahui bersama, sesuai dengan keputusan Menteri Keuangan nomor 21/KMK.01/2012 tentang pedoman pengamanan dan pemeliharaan BUMN di lingkungan Kementerian Keuangan, pengamanan barang milik negara meliputi pengamanan fisik, pengamanan administrasi, dan pengamanan hukum. Pengamanan barang milik negara dilaksanakan oleh pengguna barang dan atau kuasa pengguna barang sesuai dengan kewenangan dan tanggung jawabnya masing-masing. Hal ini dilakukan demi mewujudkan pengelolaan barang milik negara di lingkungan Kementerian Keuangan yang tertib, terarah, efektif, efisien, optimal, dan akuntabel. Adapun persertifikatan BUMN berupa tanah bertujuan untuk memberikan kepastian hukum atas BUMN berupa tanah, memberikan perlindungan hukum kepada pemegang hak atas tanah, melaksanakan tertib administrasi BUMN berupa tanah, dan mengamankan BUMN berupa tanah. Pada kesempatan kali ini, kita ingin coba mengulik terkait pengamanan hukum atas BUMN dalam hal ini, aset tetap berupa tanah di tingkatan kuasa pengguna barang. Dan sebagai bahasan kita kali ini, kuasa pengguna barang yang akan kita kulik adalah kuasa pengguna barang pada Kanwil DJKN Jawa Timur. Pada tahun 2022 ini, Kanwil DJKN Jatim masuk dalam target nominatif pensertifikatan BUMN atas satu bidang tanah seluas 136 meter persegi yang berada di Perum Gerah Indah, Jalan Gayung Kebonsari, Blok E14, Kota Surabaya. Pasal 2 Peraturan Bersama Menteri Keuangan dan Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia nomor 186/PMK.06/2009 dan nomor 24 tahun 2009 tentang pensertifikatan barang milik negara berupa tanah BUMN, bahwasanya tanah harus disertifikatkan atas nama pemerintah Republik Indonesia, CQ, Kementerian Negara atau lembaga yang menguasai dan atau menggunakan barang milik negara. Langsung saja yuk kita kulik bagaimana Kanwil DJKN Jawa Timur dapat dengan apik menyelesaikan persertifikatan aset BUMN-nya tersebut sesuai dengan timeline yang ditetapkan di triwulan 3 ini. Seperti yang kita ketahui bersama, sebelum dilakukan usulan penetapan target, dilakukan konfirmasi kepada Satker atas asetnya yang akan dimasukkan dalam target. Selain itu, memastikan data yang tercantum di SIMAN telah sesuai dengan kondisi yang sebenarnya. Sebagaimana Satker yang lain, pengelolaan BUMN dalam hal ini KPKNL Surabaya dan Kanwil DJKN Jatim telah melakukan konfirmasi dan memastikan bahwa aset dalam penggunaan satuan kerja Kanwil DJKN Jatim telah sesuai dengan kondisi sebenarnya pada aplikasi SIMAN dan juga siap untuk dilakukan persertifikatan sebagaimana ketentuan yang berlaku. Sebagai kuasa pengguna barang dan demi efektifnya kegiatan persiapan sertifikasi, sebelum ditetapkan dalam target sertifikasi, kami melakukan semacam koordinasi dan bimbingan teknis secara langsung ke Kantah Serempat. Dalam hal ini, Kantah Surabaya 1, agar dalam pengajuan pendaftaran tanah nantinya tidak akan mengalami banyak kendala. Ataupun jika terdapat kendala, kami telah mendapatkan informasi terlebih dahulu sehingga upaya untuk menyelesaikan kendala tersebut dapat dipersiapkan lebih dini. Upaya seperti ini sangat diapresiasi oleh Kantah. Keseriusan kita melakukan pengurusan sertifikat BUMN memudahkan bagi Kantah untuk memetakan mana objek sertifikasi yang clean and clear dan layak untuk dapat dilakukan proses sertifikasi lebih lanjut. Pada triwulan 1, setelah penetapan target sertifikasi dilakukan, Kanwil DJKN Jawa Timur berupaya dengan segera untuk memulai proses pendaftaran tanah. Secara umum, proses yang kami lakukan adalah sebagai berikut. Yang pertama, pengumpulan informasi dokumen-dokumen apa saja yang diperlukan dalam pengajuan pendaftaran tanah langsung dari sumbernya, yakni kantor pertanahan. Yang kedua, pengumpulan dokumen-dokumen dalam pengajuan pendaftaran tanah, termasuk di dalamnya mengupayakan dokumen histori perolehan aset yang akan didaftarkan dari awal hingga akhir dalam penguasaan pengguna barang. Yang ketiga, pengambilan formulir pendaftaran tanah pada Kantah setempat. Yang keempat, pengisian formulir pendaftaran tanah. Yang kelima, penggandaan dan legalisasi dokumen-dokumen dalam pengajuan pendaftaran tanah. Pastikan jumlah dari penggandaan itu sesuai dengan kebutuhan yang diminta oleh Kantah setempat.
Yang keenam, pendaftaran tanah ke kantah setempat. Ketujuh, pengukuran tanah. Kedelapan, sidang penelitian dan pemeriksaan lapangan. 9, penetapan sertifikasi. Ke-10, sertifikasi pun selesai. Tentunya tidak sesederhana dan selancar itu ya proses sertifikasi yang Kanwil DJKN Jawa Timur lakukan. Kanwil DJKN Jawa Timur juga mengalami kendala di lapangan. Kendala pertama yang kami hadapi adalah mendapatkan tanda tangan pemilik aset tanah pada batas aset tanah BUMN kita. Kemudian dilanjutkan dengan tanda tangan perangkat kelurahan atau desa setempat mulai dari RT, RW, dan kelurahan atau desa setempat. Saya yakin di banyak tempat kendala ini dirasakan, mulai dari sulitnya mendapatkan tanda tangan tetangga sebelah. Hunting tanda tangan ini pasti memakan waktu dan energi yang tidak sedikit. Pada tahap ini, teknik berkomunikasi dan keuletan pegawai sangat dibutuhkan demi terselesaikannya proses pendaftaran tanah nantinya. Ini kompetensi yang akan menjadi tantangan tersendiri. Setelah selesai dengan urusan tanda tangan batas aset, kita harus memastikan bahwa dokumen-dokumen yang akan kita lampirkan dalam pengajuan pendaftaran tanah itu sudah tepat. Dari dokumen-dokumen asli dan dokumen-dokumen salinannya harus sesuai dan tepat jumlahnya sebagaimana kantah setempat perlukan. Tidak perlu malu-malu untuk bertanya, memastikan dokumen-dokumen kita sudah lengkap ke kantah setempat daripada kita bolak-balik. Ya, kalau jarak kantor kita dan kantah berdekatan ya. Jika sebaliknya tentunya membutuhkan effort yang lebih tinggi. Meski kita sudah memastikan dokumen yang kita lampirkan telah lengkap, kita perlu juga menjaga komunikasi dengan pihak kantah sejauh mana proses pendaftaran tanah tersebut. Kanwil DJKN Jawa Timur berupaya menjalin komunikasi secara intens dengan kantah Surabaya 1, baik formal maupun informal. Aktifnya komunikasi kita dengan pihak kantah mempengaruhi cepat lambatnya proses sertifikasi. Seperti yang terjadi pada kami, meskipun dokumen yang kami ajukan telah dianggap lengkap, rupanya masih ada ganjalan dokumen yang harus kita sertakan tersebut. Dan benar, kantah setempat membutuhkan akta pelepasan hak atas aset tersebut yang dibuat oleh notaris. Akta yang dimaksud seharusnya dimintakan oleh pemegang hak yang pertama. Tentunya ini adalah hal yang sangat sulit untuk dilakukan. Kita berupaya melakukan komunikasi dengan pihak kantah agar ada solusi dari permasalahan ini. Alhamdulillah ada solusi. Kita menjadi pemohon ke notaris dalam pelepasan hak atas aset tersebut ke negara. Namun ada kendala lagi, mencari notaris yang tepat. Tepat di sini pastinya terutama adalah tepat harga. Dapat kami sampaikan bahwa biaya pengurusan akta ini dapat dibebankan oleh Dipa Satuan Kerja untuk kegiatan keperluan sehari-hari perkantoran. Setelah mendapatkan notaris yang tepat, pastikan komunikasi terkait hal apa saja yang dibutuhkan oleh notaris dalam pembuatan akta pelepasan hak ke negara ini. Pengalaman pada Kanwil DJKN Jawa Timur, notaris meminta contoh akta yang diminta oleh kantah setempat. Mau ambil resiko, akta yang mereka buat dan susun sendiri tidak sesuai dengan apa yang diminta oleh kantah setempat. Ini sangat penting karena bagi kita menyangkut dana dan waktu dan hal lainnya. Setelah akta terbit dan kita serahkan ke kantah, pastikan dokumen apalagi yang mungkin perlu dilengkapi. Pada tahap ini, kita tetap harus menjaga komunikasi dengan intens dengan pihak kantah agar kita bisa segera menindaklanjuti kekurangan apa saja yang diperlukan demi selesainya proses sertifikasi. Pengalaman dari Kanwil DJKN Jatim, lewat komunikasi intens, kita segera mendapatkan informasi bahwasanya ada pemblokiran dari Direktur Jenderal Industri Kecil dan Menengah Kementerian Perindustrian. Adanya pemblokiran ini berakibat tidak bisa dilanjutkannya proses sertifikasi sampai permohonan pencabutan blokir yang diterbitkan oleh pemohon pemblokir diterima oleh kantah. Untuk ini, kita harus segera bermohon kepada instansi yang bersangkutan. Dapat kami sampaikan bahwa saking pentingnya surat pencabutan blokir ini, kita harus mengawal dari terbitnya hingga
hingga sampainya surat ini ke Kantah. Sebagai catatan, kita mengupayakan agar surat permohonan pencabutan blokir ini dapat dikirim dengan kurir, bukan lewat jasa pengiriman atau pos. Dan selanjutnya, untuk memastikan surat sampai ke Kantah, kita sendiri yang harus mengirim ke Kantah setempat. Surat pencabutan blokir ini adalah kunci terselesaikannya penerbitan sertifikat kami. Demikian pengalaman pengurusan sertifikasi dari kami Pusdiken Jawa Timur. Mudah-mudahan pengalaman ini bermanfaat demi penyelesaian pengurusan sertifikasi BMN sesuai ketentuan. Mari kita kuatkan tekad demi BMN aman secara hukum, aman secara administrasi, dan secara fisik demi mendukung cita-cita negara Indonesia adil dan makmur.